Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adi Wibowo dalam channel Matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang titik stasioner, nilai maksimum, nilai minimum, fungsi naik, fungsi turun, persamaan garis singgung kurva. Nah, pada kali ini akan kita bahas tentang kecekungan kurva. Nah, kecekungan kurva. Nah, kurva F itu dikatakan cekung ke atas pada interval AB jika garis singgung kurva yang menyinggung kurva pada sebarang titik pada selang tersebut selalu terletak di bawah kurva F. Ya, kalau garis singgungnya selalu terletak di bawah kurva, artinya kurva cekung ke atas. Sebaliknya, jika garis singgungnya selalu berada di atas kurva, artinya kurva tersebut cekung ke bawah. Nah, bahasa cekung ke atas itu sama artinya dengan cembung ke bawah. Dan bahasa cekung ke bawah sama artinya dengan cembung ke atas. Untuk mengerjakan kecekungan kurva ada dua syarat. Syarat yang pertama, jika turunan kedua dari fx itu kurang dari 0, maka kurva akan cekung ke bawah. Dan jika turunan keduanya dari fx lebih besar dari 0, maka kurva akan cekung ke atas. Dan titik x, fx-nya merupakan titik belok. Berikut akan saya sampaikan gambaran dari kecekungan kurva. Nah, misal ada sebuah kurva seperti ini. Ya, kalau garis singgungnya selalu berada di atas, ini artinya cekung ke bawah. Kalau garis singgungnya selalu berada di bawah ya. Nah, ini garis singgungnya selalu berada di bawah. Ini artinya cekung ke atas. Nah, bahasa cekung ke bawah itu artinya cembung ke atas, dan bahasa cekung ke atas artinya cembung ke bawah. Nah, itu adalah gambaran dari kecekungan kurva. Ingat, turunan kedua dari fx itu kurang dari 0, maka kurva akan cekung ke bawah. Nah, cekung ke bawah ini. Nah, syarat turunan kedua kurang dari 0 itu yang kemarin apa? Titik balik maksimum. Nah, ini kan titik balik maksimum di sini. Artinya cekung ke bawah. Nah, kalau turunan kedua lebih besar dari 0, itu kan titik balik minimum. Nah, titik balik minimum di sini artinya cekung ke atas. Nah, titik x, fx itu merupakan titik beloknya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya beri contoh soal dan pembahasannya. Kalian pahami dulu syarat-syarat dari kecekungan kurva tersebut. Nah, contoh soalnya saya punya fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Tentukan kecekungan kurva pada kurva tersebut. Nah, langkah pertama kita cari turunan pertama dulu. Aksen x sama dengan sin, turunannya adalah cos x, dan cos x adalah turunannya min sin x. Nah, kemudian turunan keduanya cos x turunannya min sin x. Nah, sin x sendiri turunannya adalah cos x, berarti sini adalah min cos x. Untuk mempermudah, kita buat pembuat nolnya dulu, berarti kita buat sama dengan 0 ya. Berarti ini adalah min sin x sama dengan cos x nya pindah jadi cos x, jadi positif. Itu ya. Kemudian
Cosnya saya pindah sini. Jadi ini min sin X per cos X sama dengan, berarti ini adalah 1. Nah, sin per cos itu apa? Tangen. Nah, kalau saya kalikan dengan negatif 1 menjadi tangen X, berarti sama dengan min 1. Nah, ini sudah ketemu untuk pembuat nolnya. Nah, tangan yang nilainya 1, tangan itu yang negatif ada di kuadran berapa saja? Nah, tangan yang negatif ada di kuadran 4 dan kuadran 2. Nah, di kuadran 2, tangan yang nilainya negatif 1 adalah X sama dengan 135 derajat. Dan di kuadran 4, tangan yang nilainya negatif 1 adalah 315 derajat. Nah, kalian pahami dulu sampai langkah seperti ini. Nah, tadi kita peroleh turunan keduanya adalah min sin X min cos X. Nah, pembuat nolnya yaitu X-nya sama dengan 135 derajat dan X-nya sama dengan 315 derajat. Nah, kita buat garis bilangan seperti ini. Ya, karena intervalnya dari 0 derajat sampai 360, interval tertutup, berarti 0 derajatnya ikut, 360 derajatnya ikut, berarti ini tebal. Nah, ini tidak tebal. Nah, sekarang kita cek. Ambil sebarang titik antara 0 derajat sampai 135 derajat ya. Dari 0 derajat sampai 350 derajat. Misalnya kita ambil 90 derajat. Nah, berarti F double aksen 90 derajat sama dengan min sin 90 derajat min cos 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1, berarti ini adalah negatif 1. Dan cos 90 derajat adalah 0. Nah, ini turunan keduanya kurang dari 0 ya, negatif 1 kurang dari 0. Artinya apa tadi? Ketika turunan keduanya kurang dari 0, maka artinya kurva akan cekung ke bawah ya. Berarti kurva cekung ke bawah pada interval 0 derajat sampai 135 derajat. Ini terbuka, ini tertutup, ini terbuka. Sekarang dari 135 derajat sampai 315 derajat, ambil sebarang titik yang paling mudah. Yang paling mudah saja, misalnya 180 derajat. Berarti F double aksen dari 180 derajat sama dengan min sin 180 derajat dikurangi cos 180 derajat. Sin 180 derajat itu 0, min 0 ya, pastinya 0 ya. 0 dikurangi cos 180 derajat itu berapa? Min 1. Nah, dikurangi min 1. 0 kurangi min 1 itu sama dengan 1, yaitu lebih besar dari 0. Artinya apa? Kalau turunan kedua lebih besar dari 0, artinya kurva cekung ke atas. Ya, berarti kurva cekung ke atas pada interval terbuka semua, kan tidak ikut ya, 135 derajat sampai 315 derajat. Nah, ini adalah ambil sebarang. Nah, kalian pahami dulu untuk dua interval tersebut. Nah, sekarang kita ambil sebarang interval dari 315 sampai 360 derajat. Misalnya berapa yang paling mudah? Nah, misalnya 330 derajat ya. Berarti F double aksen dari 330 derajat sama dengan min sin 330 derajat min cos 330 derajat. Nah, sin 330 derajat itu berapa?
Nah, sin di kuadran 4 itu nilainya negatif. Berarti ini jadi setengah ya. Sin 330 derajat adalah setengah. Karena min jadi plus ya. Nah, cos 330 derajat itu adalah positif, berarti dikurangi cos 330 derajat adalah setengah akar 3. Tanpa menghitung pun kita udah pasti tahu setengah dikurang setengah akar 3 itu pasti hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya adalah negatif. Artinya apa? Ketika turunan kedua kurang dari 0, maka berarti kurva akan cekung ke bawah pada interval terbuka ya 315 derajat dan tertutupnya 360 derajat. Nah, berarti yang tadi pertama apa? Yang dari 0 sampai 0 sampai 135 derajat kurva akan mengalami cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah. Berarti gambarnya ini. Nah, kurva akan mengalami cekung ke bawah. Nah, pada 135 derajat sampai 315 derajat kurva akan cekung ke atas. Nah, pada interval 315 derajat sampai 360 derajat kurva akan kembali cekung ke bawah. Nah, setelah mengetahui kecekungan kurva tersebut, kita cari titik beloknya ya. Walaupun secara geometris sudah diketahui titik beloknya adalah 135 derajat sama 315 derajat. Berarti F 135 derajat sama dengan kembali ke soal, yaitu sin 135 derajat ditambah cos 135 derajat. Nah, sin 135 derajat itu sama dengan berapa? Sin 135 derajat itu di kuadran berapa? Kuadran 2. Nilai sin itu positif. Nah, adalah setengah akar 2. Nah, cos 135 derajat di kuadran 2 itu negatif, yaitu min setengah akar 2 sama dengan 0. Berarti 135 derajat, 0 itu adalah titik belok. Saya jelaskan di sini. Berarti ketika kurva ini adalah naik, kurva naik ya artinya dia cekung ke bawah ya. Ini artinya cekung ke bawah. Kemudian ini adalah titik beloknya. Titik belok antara cekung ke bawah akan menuju cekung ke atas. Begitu pula yang ini nanti dari cekung ke atas dia akan belok ke cekung ke bawah, maka ini juga merupakan titik belok. Nah, berarti F 315 derajat dari sin 315 derajat ditambah cos 315 derajat. Ini juga ini min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 0. Berarti 315 derajat, 0 merupakan titik belok ya. Titik belok dari yang mula cekung ke bawah dia akan menuju cekung ke atas, dari mulai cekung ke atas dia akan belok menjadi turun cekung ke bawah, itu merupakan titik belok. Nah, itu adalah contoh soal untuk kecekungan kurva. Kalian pahami terlebih dahulu. Nah, berikut saya gambarkan secara geometris ketika saya punya kurva seperti ini. Nah, fungsi naik itu syaratnya turunan pertama lebih besar dari 0. Ini artinya fungsinya naik. Kemudian sampai sini, nah sampai titik balik maksimum itu turunan keduanya kurang dari 0. Ini artinya apa? Cekung ke bawah. Syaratnya juga sama ya. Turunan kedua kurang dari 0. Berarti ketika turunan kedua kurang dari 0, kurva akan cekung ke bawah dan dia akan mencapai titik balik maksimum. Kemudian kurvanya fungsi turun, berarti turunan keduanya kurang dari 0. Kemudian dia naik seperti ini ya. Cekung ke atas itu artinya
turunan kedua lebih besar dari 0, artinya kurva akan mengalami cekung ke atas. Nah, untuk syarat turunan kedua lebih besar dari 0, dia juga akan mencapai titik balik minimum, yaitu syaratnya sama. Berarti turunan kedua lebih besar dari 0, kurva akan cekung ke atas dan akan mengalami titik balik minimum. Nah, di sini adalah titik beloknya, titik di mana kurva yang tadinya cekung ke bawah, dia tiba-tiba cekung ke atas. Nah, itu dinamakan dengan titik belok. Nah, berikut merupakan gambaran secara geometris. Saya kira untuk video materi tentang kecekungan kurva cukup sampai di sini. Bisa kalian pahami, kalian catat, dan kalian kerjakan soal-soal yang ada di e-modul untuk lebih mengekspor pengetahuan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.